Bapak Agus Mustafa yang kami hormati. Monggo, coba Bapak mungkin segini aja. Saya satu persatu aja supaya tidak kacau. Saya mulai dari alumni teknik nuklir. Nah, tolong Anda ceritakan apa yang Anda sebagai alumni teknik nuklir ini. Silakan. Ya, itu asal cari kegiatan aja sebenarnya Pak Jaya. Kita ini supaya banyak bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Karena hidup itu kalau untuk diri sendiri kan nggak asik gitu ya. Tapi kalau kita bermanfaat buat orang banyak dalam berbagai bidang kalau bisa, jadi kita hidup itu mengasihkan gitu, penuh dengan kegiatan. Ya memang background saya sebetulnya masa kecil saya itu dari dunia yang religius. Bapak saya itu adalah seorang mursyid tarekat. Mursyid tarekat. Jadi sejak kecil, masa kecil saya itu ya sudah sangat akrab dengan filsafat ketauhidan ya, tentang ketuhanan terutama, dan bentuk-bentuk zikir ya, praktek-praktek zikir begitu. Tetapi bapak saya itu ya saya nggak tahu, beliau menyekolahkan saya di sekolah umum. Jadi pembelajaran agama itu dari beliau, tetapi secara akademik beliau menyekolahkan saya di sekolah umum, tidak di pondok gitu ya, tidak di pondok pesantren. Sekolah umum sampailah di Universitas Gadjah Mada yang memang saat itu saya tertarik waktu SMA itu mendengar cerita bahwa UGM itu membuka jurusan teknik nuklir. Waktu ya, barusan. Jadi saya angkatan 82. Peserta mahasiswa pertama itu ya. Mahasiswa kedua, peserta kedua. Jadi dibukanya dibuka mulai 81 untuk SMA. Nah, saya di angkatan 82. Saya merasa tertarik aja, ada sesuatu yang apa ya, challenge yang ini kok menarik ini ya, teknik nuklir ini. Ini mau kemana nih? Ya akhirnya tes aja, beberapa tes diterima, tapi salah satu tes diterimanya adalah di UGM itu. Akhirnya saya pilih lah UGM. Begitu. Nah ternyata setelah belajar di sana, ya nuklir itu ternyata tidak berkembang di Indonesia. Karena persoalan politik ya, sebetulnya dari segi kemampuan, kita punya kemampuan itu. Banyak kita dokter-dokter di bidang nuklir ini kita memiliki banyak, tetapi sejauh ini yang kita punyai itu cuma reaktor penelitian. Jadi nuklir di Indonesia itu bukan untuk persenjataan, Pak, tetapi untuk kegiatan-kegiatan damai, ya, terutama yang utama adalah pembangkit listrik sebetulnya. Kemudian aplikasi-aplikasi di bidang kedokteran, di bidang pertanian, di bidang geologi, bidang sipil, arsitek dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan teknologi nuklir gitu. Nah, tapi sayangnya memang ini keputusan politik yang tidak mudah karena nuklir ini ya di dunia cuma beberapa gelintir saja negara-negara yang memiliki itu, dan kalau memiliki itu apalagi kemudian memiliki potensi untuk mengembangkan jadi persenjataan itu biasanya tekanan internasional itu besar. Nah, jadi begitu saya lulus dari sana, ternyata perkembangan nuklir di Indonesia itu tidak seperti yang saya bayangkan semula. Sehingga saya kemudian nyebrang, Pak Jaya, nyebrang tidak lagi, jadi keluar dari komunitas nuklir itu, masuklah, saya berasal dari Malang ya, Jawa Timur, kembalilah saya ke Jawa Timur. Kemudian di Surabaya saya sempat ngajar beberapa perguruan tinggi, tapi kayaknya juga nggak pas background nuklir dengan tempat saya mengajar ya, tidak ketemu gitu ya, tidak dapat berekspresi dengan maksimum. Nah, lantas saat itu saya tertarik ditawari masuk ke Jawa Pos gitu ceritanya. Sebagai wartawan, ya bidang khusus. Di bidang sains dan teknologi saya masuk pertama kali. Ya makanya. Ya, masuk di bidang sains dan teknologi, jadi liputan-liputannya sekitar itu di tahun 90, kemudian ya terus berkembang jadi redaktur, jadi kemudian sampai ke manajemen, sampai ke direksi. Ketika Jawa Post Group mendirikan televisi,
Kemudian saya juga diminta ikut mendirikan itu dan kemudian jadi direktur operasional di sana. Nah, tetapi pada usia 40, ya, saya tiba-tiba merasa kembali ke masa kecil saya. Gema masa kecil saya saat ngaji, ya, belajar agama, belajar tasawuf dengan bapak saya itu begitu kuatnya dorongan itu. Dan kemudian membuat saya membuat kajian-kajian tentang keagamaan, tentang tasawuf, tetapi dalam background yang unik. Perpaduan antara tasawuf dengan sains dan teknologi, karena kebetulan dua background itu sangat dominan di saya. Masa kecil saya adalah dari bapak, ya, bidang tasawuf, filsafat, teologi, Islam, tapi sekolah saya kemudian di teknik. Nah, itu sangat dominan pada diri saya sehingga saya memahami agama ini dalam sudut pandang saintifik, yang lebih logis, lebih rasional, lebih analitik, lebih empirik, yang ini kadang-kadang bertabrakan dengan mainstream yang kadang-kadang lebih kepada dogma, ya, lebih kepada subjektivitas atau ketokohan. Nah, saya agak balelo sedikit, balelo dalam arti saya menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih logis, yang rasional, yang analitik, yang empirik, dan biasanya saya kasih data-data empirik dari sisi ilmu pengetahuan. Oke, nah begini Pak Agus, ya, saya sangat takjub sekali melihat bagaimana proses pemikiran Anda. Nah, kalau boleh saya memahami tasawuf yang bagaimana? Karena tasawuf kan banyak tafsir, ya, tapi tasawuf bagaimana yang Bapak yakini? Mohon, ya, silakan. Tasawuf itu kan sebenarnya pada intinya adalah sebuah perilaku, ya, sebuah sikap perilaku bagaimana kita mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan banyak cara, bergantung pada gurunya, pada mursidnya. Tapi poinnya adalah bahwa beragama itu bukan pada sisi hukumnya, bukan pada sisi fikih kalau di dalam Islam, bukan soal ritual, bukan soal tata cara, ya, tata cara misalnya kalau di Islam itu dalam sholat, puasa, bagaimana cara sholat, bagaimana puasa, bagaimana misalnya zakat, haji dan seterusnya, bukan di situ titik berat dari tasawuf, melainkan seluruh ritual itu sebetulnya cuma alat, cuma media untuk mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, berakrab-akrab dengan Tuhan dalam berbagai aktivitas keseharian. Mulai dari bangun tidur, ya, sampai tidur kembali. Bangun tidur ingat Tuhan, masuk kamar mandi ingat Tuhan, makan ingat Tuhan, bekerja di jalan ketemu teman, atau dalam apapun. Yang istilah Al-Quran itu dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, yaitu mewakili semua aktivitas, itu selalu nyambung hatinya dengan Tuhan, ya, yang disebut sebagai zikir. Zikir itu ingat, zikrullah itu ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, nyambung. Ya, jadi poin penting dari tasawuf adalah bagaimana kita berproses untuk mengenal Tuhan, memahami, kemudian sudah memahami dan kenal, kita berasyik masuk, gitu ya, berakrab-akrab sampai ada tingkatannya di situ, mulai dari syariat, hakikat, tarikat, dan makrifat. Syariat itu ritual, tata cara. Hakikat itu adalah makna. Jadi kalau kita sholat itu tata caranya dimulai dari ngangkat tangan, takbiratul ihram, kemudian bacaannya sampai salam. Itu tata cara, itu di level syariat, di level ritual. Nah, kebanyakan kita masih ada di level itu. Jadi yang dipermasalahkan itu benar nggak nih ngangkat tangannya, bersedekapnya, rukuknya, sujudnya, barisannya, ya itu di level ritual, itu di permukaan, itu baru kulit. Di tasawuf itu diperkenalkan untuk memahami makna. Ucapan Allahu Akbar itu maksudnya apa? Gitu. Allah Maha Besar itu artinya apa? Bahwa makhluk ini sangat kecil. Apalagi kalau pendekatannya saintifik, Pak Jaya. Kita berada di bumi. Bumi ini isinya 7,5 miliar manusia. Berarti manusia ini debunya bumi. Buminya kalau dibanding tata surya itu debu lagi. Tata surya kalau dibanding galaksi Bima Sakti yang isinya 200 miliar matahari itu ibarat debu.
Galaksi Bima Sakti di dalam super cluster, ya, gerombolan galaksi yang isinya 100 miliar galaksi, itu juga debu gitu ya. Dan seterusnya, kita ini debunya debu, debunya debu, debunya debu, dan Iya, iya, semua itu iya. di dalam kebesaran Tuhan, di dalam Iya. kebesaran Allah. Yang makna itu adalah makna dari Allahu Akbar. Nah, Wah, jadi Pak Jaya bisa melihat ya perbedaannya. Orang yang di level syariat itu dia akan bicara tata cara, bicara ritual, bicara halal haram, bicara ini syarat, ini rukun, ini sunnah, ini wajib, nah, begitu ya. Tetapi begitu masuk ke level kedua yang namanya hakikat, dia akan mempelajari makna. Allahu Akbar. Dia kalau mengucapkan Allahu Akbar itu bukan Allahu Akbar untuk sambil marah-marah, enggak. Tetapi Allahu Akbar itu bergetar-getar, Pak. Gemerimbing gitu ya, betapa kecilnya kita ini di dalam kebesaran Tuhan. Nah, itu mulai mengenal Tuhan. Sholatnya itu sangat asik, asik masuk di dalam sholatnya itu, bisa berlama-lama, tidak ya jengkulat-jengkilit, komat kamit, salam kanan kiri selesai begitu. Tetapi sangat asik. Nah, seluruh bacaan di dalam sholat itu menjadi sangat iya. asik karena dia sedang menghadap dengan Tuhan. Ya, itu level kedua, makna, hakikat. Level ketiga, tarikat. Nah, ini masuk ke tarikat. Tarikat itu adalah perilaku membiasakan. Jadi kalau sudah paham makna, maka kita harus membiasakan sehari misalnya kalau dalam Islam itu sholatnya tidak sekali 5 kali, itu pun masih ditambah ada sholat tambahan, sholat sunnah, masih ditambah sholat malam. Itu adalah tarikat. Jadi membiasakan karena skill itu didapat dengan berulang kali. Jadi kalau namanya the power of repetition ya. Jadi semakin banyak kita mengulang ya. Pak Jaya main piano mungkin sehari bisa misalnya ambil sekian jam dengan kebiasaan bertahun-tahun muncullah skill. Sama di dalam Apakah ibadah. boleh saya menafsirkan itu, perkataan itu dengan mendisiplinkan diri? Ya, ya. Jadi Iya tarikat toh? itu ada kedisiplinan di situ, betul. Jadi Hebat, Pak. berulang Bagus. kali tapi dalam kedisiplinan, dalam integritas yang mantap begitu ya. Nah, ketika itu diulang-ulang, itu ibarat magnet besi biasa digosok dengan magnet berulang-ulang. Semakin lama digosok, maka dia akan semakin kuat ini kemagnetannya menjadi magnet. Ya, jadi itu adalah perilaku tarekat level ketiga dari tasawuf. Nah, kalau itu dilanjutkan terus, skillnya sudah tinggi, maka dia akan dapat rasa. Ketika Pak Jaya main piano, ya, itu sudah dapat rasa. Tidak perlu lagi seperti seorang chef yang memasak tidak lagi menggunakan resep, tetapi sudah ini rasanya kurang asin, kurang manis, tambah ini, tambah itu, kurang garam, kurang segala macam begitu ya. Masuk di rasa, nah itulah yang disebut sebagai makrifat. Itu puncak dari tasawuf. Jadi kalau seseorang sudah dapat rasa kehadiran Tuhan bersama dengan dia di dalam segala aktivitasnya, maka dia telah mencapai puncak dari tasawuf itu, yang disebut sebagai Apakah makrifat. saya sedikit mempelajari kejawen. Kemudian Ya, satu istilah yang saya sangat kagumi, manunggaling kawula Gusti. Apakah ya, itu ada kaitannya dengan tasawuf? ya. Itu sebetulnya boleh jadi diadaptasi dari di dalam Islam yang disebut sebagai wahdatul wujud. Ya. Wahdatul wujud itu adalah dari kata wahid, ya, wahid ahad itu satu, wujud itu ya wujud. Jadi manunggaling kawula lan Gusti, seluruh jagat raya yang ada sesungguhnya itu cuma apa, perwujudan dari Tuhan. Kan begini, kalau ini ditarik mundur ya Pak Jaya ya, segala realitas jagat raya ini kan muncul dari Big Bang ya. Ini kalau kita pendekatan saintifik ya. Ya, 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 oke. Jagat raya ini kalau dilihat pakai teleskop Hubble, Compton, Spitzer, macam-macam teleskop, baik yang ground based maupun yang di angkasa, yang di luar angkasa, yang geostasioner, maka akan ketahuan jagat raya ini sedang mengembang. Jadi benda-benda langit itu sedang menjauh semua ke segala arah.
Maka kalau kita formulasikan berarti ini seperti sebuah balon udara yang sedang mengembang, yang ditiup begitu. Nah, bisa diukur kemudian, dihitung oleh para ahli astronomi bahwa usia jagat raya ini sudah belasan miliar tahun, sekitar 13,8 miliar tahun. Usia jagat raya. Usia bumi sendiri baru 5 miliar tahun. Usia makhluk fosil tertua di muka bumi kira-kira 3,5 miliar tahun. Usia peradaban prasejarah yang Homo erectus, manusia tapi yang belum manusia sempurna, itu kira-kira di sekitar 10 juta tahun yang lalu. Peradaban manusia modern itu kira-kira 200.000 tahun yang lalu. Ini fosil, berdasar fosil, bukan teori evolusi, tapi berdasar usia fosil. Jadi data, gitu ya, data lapangan. Kalau teori evolusi kan sudah diteorikan, diformulasikan. Ini data lapangan. Nah, kemudian zaman Nabi Adam kira-kira baru 10.000 tahun yang lalu, dan seterusnya. Jadi kalau kita tarik mundur, jagat raya yang sedang mengembang ini sesungguhnya dulunya lebih kecil. 11 miliar tahun yang lalu lebih kecil, 10 miliar tahun yang lalu lebih kecil, 9, 8, gitu ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata jagat raya ini dulunya berada di satu titik, di pusat jagat raya. Dalam ilmu kosmologi disebut sebagai subkosmos. Nah ini kalau diteruskan Pak Jaya, ini kemudian menjadi kontroversial. Seluruh jagat raya ini kemudian hilang lenyap ya dari ketiadaan. Ya, ujungnya dari subkosmos. Kemudian kalau dilanjutkan mengecil, hilang, disebut sebagai titik singular atau singularity, ya, singularitas, itu sama dengan ketiadaan. Loh, tiada itu di mana? Tiada itu, ya, segala sesuatu yang ada itu dulu tidak ada. Tetapi kan tidak mungkin yang tidak ada itu muncul dari yang tidak ada. Yang ada itu selalu muncul dari yang ada. Maka segala yang ada di jagat ada muncul dari tidak ada. Ya kan tidak mungkin bahwa saya tidak ada itu iya, tetapi bahwa suatu ketika saya pernah tidak ada itu kan iya. Tetapi kan saya muncul dari bapak ibu saya yang ada. Kan gitu. Bapak ibu saya yang ada itu dulu juga pernah tidak ada. Tapi muncul dari bapak dan ibunya yang gitu ya. Nah, maka tidak mungkin sesuatu yang ada itu muncul dari ketiadaan. Artinya ketiadaan itu adalah bagian dari kemahaadaan. Wow. Ya, ujung segala sesuatu itu adalah sebetulnya ada, maha ada. Dia itulah Tuhan. Dia itulah prima causa yang memunculkan segala keberadaan. Nah, maka kembali ke pertanyaan Pak Jaya tadi, bahwa yang ada pertama kali itu kan Allah Tuhan, gitu ya. Segala sesuatu ini adalah perwujudan dari Tuhan. Kalau dalam Islam dikenal sebagai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Oh, itu kata-kata yang biasa diucapkan dalam bela sungkawa itu ternyata maknanya itu. Oh, maknanya luas banget. Ya ampun, coba Bapak ulang lagi artinya apa? Ya, innalillahi, sesungguhnya semua ini milik Allah atau berasal dari Allah. Innalillahi wa inna, dan sesungguhnya ilaihi rojiun, semuanya bakal kembali kepadanya. Bukan cuma kita, tetapi bumi ini dulu pernah nggak ada ya? Ya semesta ini. Alam semesta. Ruang, waktu, materi, energi, informasi, penyusun jagat raya itu terdiri dari 5. Ruang, waktu, materi, energi, informasi, itu dulu pernah nggak ada. Dari mana semuanya? Berasal dari yang maha ada. Dialah Tuhan ya yang menjadi asal dari segala macam yang ada. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak seperti yang di antro religi, yaitu antro teologi, dianggap bentuknya manusia kan. Pak Tuhan itu bentuknya ya itu tadi kan. Ya, maha kalau sesuatu. Dalam Islam, benar. Kalau di dalam Islam itu disebut sebagai laisa kamitslihi syai'un. Jadi itu ada ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun yang pernah kamu bayangkan.
Waduh. Ya, Nah, itulah. Ya, ya saya sangat kagum dan saya bahkan kekaguman saya sampai terharu loh, ya. Nah, cuma saya mikir, Bapak itu apa nggak dimusuhi banyak orang, Bapak? ya ada. Mana ada di dunia ini yang tidak tidak dimusuhi gitu ya. Ya udah. Pak Jaya pun yang baik, yang katanya kawan-kawan lucu. Kamu kata kawan-kawan nih, kalau berdialog dengan Pak Jaya, Anda ini harus belajar lucu katanya. Oh, nggak ada. Enggak, Bapak Pertama saya itu sebagai orang justru yang cool gitu ya, yang dingin, yang suka bergurau dan seterusnya. Tapi saya yakin bukan tidak punya musuh gitu kan. oh banyak, Pak. Atau yang tidak sepakat lah, setidak-tidaknya yang Iya, tidak sepakat dengan pemikiran-pemikiran Pak Jaya. iya, Sama iya. lah. Jangankan Selevel saya, Nabi. Bang. Nabi Yesus aja disalib kok, Ya, Bapak. Ya, ya, dan selevel Nabi Nabi. Muhammad yang sangat yang kita hormati itu juga dimusuhin kan, Ya, namanya. Ya, ya, ya Agus Mustafa dan Jaya Suprana ya pasti banyak yang kepengen nyalip kita. Oke, oke, Bapak saya kembali lagi. Nah, jadi saya sekarang paham benar riwayat hidup Anda ini sebetulnya berasal dari yang tadi, yang maha ada itu tadi kan. oh Kemudian ya, Bapak berkembang mengikuti keduniawian ini, nuklir, ya, wartawan, televisi, dan akhirnya Anda kembali lagi ya, ke fitrah Anda. ya, Dan sebetulnya kalau saya dengar apa yang Anda utarakan semua, ini tasawuf itu epistemologi yang dahsyat sekali, Bapak. nah, dasar itu sangat masuk ke kedalaman gitu ya, bukan di permukaan, masuk ke Iya, kedalaman. Ya, itu ngurek, istilahnya Jawa itu ngurek gitu Pak anunya itu. Ya anunya yang dikurek itu nggak sengkak pasti anunya. Nah, begini Bapak, eh, apakah hubungan sufi yang di Turki itu, di Anatolia itu dengan tasawuf? Apa hubungannya Bapak? Mohon pencerahan. ya. Sufi itu kan pelakunya ya, tasawuf itu Oh, penangku. ilmunya, sufi itu adalah orangnya. Jadi kaum sufi itu adalah ya misalnya Jalaluddin Rumi misalnya. Dia seorang sufi penganut tasawuf. Nah, maka Tetapi banyak tidak semua sufi sama kan ya Bapak. ya, Sama teman. Bahkan begini, kami pernah ke Lebanon. ya, Kemudian kita diajak pergi ke tempat kelahiran Khalil Gibran. ya, Yang sebetulnya beliau menurut saya ya itu lebih cenderung Nasrani kan. ya, ya, Tetapi kalau menurut saya beliau itu sufi. ya, ya. Jadi sebetulnya Sufi itu nanti ya, semua agama ketemunya seperti para biku di Tibet, Dalai Lama itu sufi semua. ya. Jadi Karena begini, perkataan sufi itu kan artinya kasih sayang kan? ya. Jadi ketika kita masuk ke kedalaman, itu kan masuk ke hakikat kan. Hakikat. Yang berbeda itu kan ada di permukaan, Pak Jaya. Okay. Perbedaan itu kan ada jadi begini, misalnya pohon nih, pertentangan itu perbedaan itu ada di daun dedaunan itu sangat berbeda. Masuk ke ranting itu lebih sama, masuk ke dahan semakin sama, masuk ke batang nah menjadi sama. Kemudian ke akar, kan gitu kan. Jadi ketika seseorang itu mempelajari hakikat sesuatu, maka dia akan menemukan kesamaan dalam sudut pandang yang berbeda. Kan gitu ya. Jadi yang membuat kita berbeda itu sesungguhnya ada di permukaan itu. Dan kita seringkali bertengkarnya itu ada di Bertengkar. permukaan. Tapi Ya. ketika masuk ke kedalaman kita kasih sayang itu sama. Kasih sayang itu sama. Agama apapun ya kalau sudah kasih sayang sudah Ya sama sama. semua. Iya. Begitu kan? Jadi Bhinneka Nah, Tunggal Ika sebetulnya ada di dari itu ya. iya, iya. Nah itu yang kembali lagi manunggaling kapulolan Gusti kan di situ. Itu kan filosofinya sama Pak Jaya.
bahwa segala kawula yang macam-macam ya bineka itu sesungguhnya tunggal ika kan gitu. Bahwa ya segala perbedaan itu sesungguhnya sama ketika kita masuk ke inti masalahnya. Jadi apa yang juga dipertanyakan oleh Hamlet dalam anunya Shakespeare itu to be or not to be, itu ya tadi Bapak sebutkan ada dan tidak ada itu tadi ya. Ya, ada dan tidak ada itu kan sebuah sudut pandang relativitas ya. Relativitas, ada dan tidak ada. Rasional, bahwa kita bicara ada, bisa ngomong ada, karena ada sesuatu yang tidak ada. Kita ngomong tidak ada karena ada sesuatu yang ada. Itu kan rasionalitas. Ya. Kita bisa ngomong benar karena ada yang salah. Kita bisa ngomong baik karena ada yang jahat gitu kan. Ya, semua itu ada di skala makhluk. Dan makin ruwet lagi Pak. Ada yang jahat dan yang baik. Nah, baik menurut siapa? Lah itu lebih ruwet lagi Pak gitu loh. Ya, makanya di skala makhluk itu semuanya relatif. Kan kata Gus Dur itu benerku, benermu, benernya DE. Iya. Bener kita, bener semua yang di skala makhluk itu relatif. Bahkan kebenaran agama di skala makhluk itu menjadi relatif. Karena itu kalau di Islam itu ada ahli tafsir ya namanya. Tafsir terhadap Quran. Ya, kita menyentuh ke Quran inspirasi sains yang menjadi tema kita kali ini. Quran itu benar, iya, karena firman Tuhan. Tetapi kebenarannya itu ada di dalam Quran itu sendiri. Ketika dibaca oleh seorang ahli tafsir A, itu sesuai dengan kemampuan ahli tafsir A. Nanti dibaca oleh ahli tafsir B, bisa berbeda. Dibaca oleh ahli tafsir C, bisa berbeda lagi. Namanya saja tafsir. Yes. Karena itu, seorang ahli tafsir yang baik tidak pernah mengklaim, maksudnya Tuhan itu begini loh, seperti maksud saya ini. Oh, kebablasan dia. Dia mengangkat dirinya seperti Tuhan, kan begitu. Ya bisa. Oke Bapak, ini ternyata saya sudah dimarahin ini oleh publik karena mereka ingin tanya juga dari tadi kok yang tanya saya. Monggo, silakan. Silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Ini pertanyaan dari siapa? Oh, ini pertanyaan dari Ibu Ailawati Sarwono. Wah, ini Pak. Apakah tanpa menjalankan segala macam ritual, bisakah kita mendalami dan menjadi seorang Muslim? Wah, ini Bapak, monggo. Ini pertanyaan ada dan tidak ada ini, silakan. Wah. Ya, begini. Hidup ini praktek, Pak Jaya. Hidup ini bukan teori. Kejujuran itu praktek, bukan teori. Keadilan itu praktek, kesabaran itu praktek, keikhlasan itu praktek. Agama ini praktek. Kalau kemudian kita hanya belajar teori kejujuran, maka kita tidak mendapatkan manfaat, efek dari teori kejujuran itu. Bisa ngomong jujur adalah, nah gitu ya, bisa. Definisi. Tapi jujur enggak. Kan gitu. Kita bisa bicara bahkan hafal ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang kesabaran. Tapi ditanya, dilihat sudah sabar belum? Belum. Ya, kita paham teori keikhlasan, tapi ternyata tidak ikhlas. Kita belajar teori keadilan, bahkan hafal ayatnya, tapi tidak adil. Kan tidak ada gunanya. Bukan itu beragama. Beragama adalah praktek. Jadi, kalau saya tarik tadi ya umum itu pertanyaan itu tadi, apakah bisa cuma mempelajari gitu, tapi tidak menjalankan segala apa yang diperintahkan? Ya itu namanya belum beragama. Itu baru berteori agama. Bisa saja lulus S1 sekolah agama, S2, S3 bahkan guru besar bidang agama, hafal Quran misalnya, tetapi kalau itu tidak dijalankan dalam kehidupan nyata, maka itu belum beragama. Itu baru berteori agama.
Mungkin saya tumpangi pertanyaannya, Ya. siapa yang berhak untuk menyebut bahwa kita sudah beragama dan kita belum beragama? Monggo. Apakah Ya. harus seorang menteri agama atau Pak Agus Mustafa atau bagaimana? Silakan. Ya, ya, beragama itu sebetulnya kan sangat personal Nah, sesungguhnya ya. Sangat personal kita dengan Tuhan ya. ya itu dia. Yang tahu itu ada ayat di dalam Al-Qur'an itu menarik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, ini ada di surat An-Nahl ayat 125. Sesungguhnya cuma Tuhanmu yang tahu siapa orang-orang yang tersesat dari jalannya dan siapa orang-orang yang dapat petunjuk. Itu cuma Tuhan, itu ayat Pak, itu firman gitu ya. Jadi kalau kemudian ada seseorang yang mengatakan dirinya, ini loh saya yang paling benar, kalian semua salah. Wah, dia belum ngerti agama berarti. Atau mengatakan dirinya ini loh surga, yang lainnya neraka, kamu sesat, menyesat-nyesatkan orang, ngafir-ngafirkan orang. Dia belum ngerti agama. Dia belum baca ayat itu tadi. Ya, jadi nggak ada itu. Islam itu nggak begitu. Sesungguhnya sangat personal. Nah, maka beragama adalah sebuah kejujuran. Nah, itu yang ini pertanyaannya tadi, Bapak sudah menjelaskan, tapi belum terjawab Bapak. Bahwa tadi itu, apakah kalau kita sudah melakukan ritual itu, kita berhak untuk disebut Muslim? Atau ini pertanyaannya sebetulnya mungkin juga berlaku untuk Nasrani, untuk Buddha dan lain-lainnya itu. Monggo. Apakah kalau dia sudah menjalankan, dia sudah bisa disebut sebagai Muslim? Nah, itu ada tingkatan, Pak, ada level ya. Di dalam proses spiritual itu kan ada levelnya. Kalau seseorang disebut bersyahadat, ya, maka dia sudah disebut sebagai orang Muslim, tapi dalam konteks komitmen. Itu ada cerita di dalam Al-Quran ya, seorang Arab Badui masuk Islam. Dia membaca syahadat di hadapan Nabi, di hadapan Rasulullah waktu itu. Kemudian dia mengatakan, saya ini sudah beriman. Katanya Al-Quran, turun wahyu waktu itu pada Nabi. Katakan kepada dia bahwa dia belum beriman. Dia baru berislam, artinya berkomitmen untuk taat menjalani ini. Nah, ini ada prosesnya. Mulai dari komitmen, bisa disebut Islam, bisa, tapi Islam KTP. Kan gitu ya. Artinya mungkin namanya Islam, penampilannya Islam. Ya, dia mulai belajar tata cara keislaman. Kalau dalam tasawuf itu baru di level 1 yang disebut level syariat, belajar tata cara. Sudah Islam sudah, tapi SD. Nah, gitu ya. Nanti naik ke hakikat, sudah Islam, semakin Islam, paham makna hakikat, SMP. Nanti masuk lagi, lebih tinggi lagi, SMA di tarekat, lebih tinggi lagi kuliah sampai tingkat doktoral. Nah, disitulah terjadi proses keislaman. Jadi Islam itu tidak bendera. Islam itu bukan bendera, bukan sekedar nama, bukan sekedar status, tetapi Islam itu adalah ad-din, itu jalan. Makanya doanya kalau dalam Islam itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus untuk semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan puncaknya kalau dalam tasawuf itu ma'rifatullah. Begitu ya Pak Jaya. Jadi jawabnya saya tidak hitam putih Pak Jaya, tetapi itu adalah sebuah proses, bukan status. Proses ya, satu yang berkelanjutan kayak. Nah, mungkin satu pertanyaan yang terkait dengan ini, tapi kalau Bapak tidak berkenan menjawab juga apa-apa, karena ini menyangkut sekarang Pak Agus Mustafa sendiri. Menurut Pak Agus Mustafa, Anda ini seorang Muslim atau bukan? Atau belum? Atau dalam mana, tingkat yang mana begitu? Ya, secara KTP saya sudah Islam aja ya. secara KTP saya sudah Islam, saya sudah menjalankan ritual-ritual, ya. Saya sudah baca syahadat, saya sudah sholat, saya juga puasa, saya bayar zakat,
saya sudah berhaji, umroh, dan seterusnya. Secara status itu saya sudah. Tetapi ada ayat menarik di dalam Islam yang menggambarkan tentang proses itu tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya kurang lebih adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sungguh-sungguh dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini kan menarik nih ayat ini. Iya, oke. Jadi ternyata ada tingkatannya. Tingkatannya itu secara spiritual dimulai dari yang namanya iman. Jadi bahkan Islam KTP itu tidak disebut dalam level ini. Itu baru komitmen. Nah, perjalanan spiritualnya itu dimulai dari keimanan. Artinya keyakinan. Apakah Anda yakin Tuhan itu ada? Apakah Anda yakin Tuhan itu sumber dari segalanya yang tadi saya jelaskan, maha ada menjadi sumber dari segala ada dan tiada? Apakah yakin? Nah, yakin itu iman. Dan yakin itu sendiri ada levelnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin itu yakin karena katanya. Jadi kalau saya bercerita panjang lebar begini, saya bisa meyakinkan Pak Jaya, ya. Kemudian Pak Jaya yakin atas apa yang saya sampaikan, itu baru ilmul yakin. Tapi kalau kemudian Pak Jaya menjalani, misalnya nih puasa itu baik, saya ceritakan penelitiannya macam-macam sampai dapat hadiah Nobel, ya Yoshinori Otsumi dari Jepang tentang manfaat puasa yang disebut sebagai autofagi, itu dapat hadiah Nobel bahwa berpuasa itu baik. Penelitiannya menunjukkan itu baik, kemudian saya jelaskan Pak Jaya yakin. Maka itu baru ilmul yakin, yakin karena keilmuan. Tapi ketika ditanya apakah Pak Jaya sudah puasa, belum. Nah itu belum ainul yakin, tidak merasakan sendiri bahwa puasa itu sesungguhnya menyehatkan. Ya, ini kalau dinaikkan lagi menjadi hakul yakin, berkali-kali kita memahami atau membuktikan kebenarannya menjadi hakul yakin. Oke, kembali ke proses tadi ya. Iman itu adalah yakin. Yakin itu ada prosesnya. Yakin itu pasti paham. Paham itu dari pembelajaran. Pembelajaran itu menggunakan akal. Jadi keimanan di dalam Islam itu bukan sekedar percaya, tetapi gunakan akal untuk belajar sampai paham, kemudian menjadi yakin. Nah, itulah yang disebut iman. Tapi keyakinan itu bersifat internal. Harus diaplikasikan, tidak hanya teori, bukan hanya komitmen, tapi harus dijalankan. Jadi kalau puasa bukan cuma Anda yakin puasa itu baik, yakin, sudah jalan, belum. Nah itu belum bertakwa namanya. Takwa itu adalah level menjalankan. Nah, ayat ini tadi mengatakan, wahai orang yang beriman, orang yang sudah yakin, jalankanlah agama ini dengan sungguh-sungguh, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri. Islam yang paripurna itu adalah Islam yang kasih sayang tadi, yang rahmatan lil alamin, gitu ya, menjadi rahmat bagi siapa saja. Oh, iya. Rahmatnya itu bukan cuma rahmatan lil muslimin hanya bagi orang muslim, atau rahmat lil mukminin hanya bagi orang beriman, atau rahmat lil muttaqin hanya bagi orang bertakwa, tapi rahmatan lil alamin bagi siapa saja. Bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi sesama muslim, bagi non-muslim, bagi lingkungan hidup, bagi bumi, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai Islam rahmatan lil alamin. Jadi gitu Pak Jaya prosesnya. Terima kasih. Ya, ya. Saya menangkap Bapak jadi begini. Karena waktu saja yang membatasi Pak Agus, sebetulnya kita bisa sampai akhir zaman kita ini anunya. Nah, begini. Dari apa yang Bapak ungkapkan tadi, saya bisa menarik kesimpulan yang tentu saja dangkal. Jadi sebetulnya menjadi Muslim KTP itu semua orang bisa, ya. Semua orang bisa, ya. Tetapi untuk menjadi Muslim yang tadi dalam arti yang paripurna dan sempurna itu dibutuhkan perjuangan. Dibutuhkan ketulusan untuk menilai diri sendiri
bukan menilai orang lain kan, untuk menilai diri sendiri. Ya. Dan untuk itu sebenarnya dibutuhkan sesuatu yang sangat-sangat penting dalam keimanan, yaitu kerendahan hati. Ya. Kita harus sadar bahwa kita ini tidak ada artinya di tengah alam semesta atau apapun namanya ini yang tadi Bapak sudah jelaskan secara saintifik, secara matematikal, bahwa itu tidak ada batas kebesarannya dan tidak ada batas kekecilannya. Makrokosmos dan mikrokosmos. Bapak itu yang bisa kami simpulkan dari pertemuan, dan kami terima kasih sekali. Tapi semoga lain kali Bapak masih berkenan nanti untuk acara yang selanjutnya untuk ini memberi pencerahan tentang tasawuf modern. Itu luar biasa Bapak, itu luar biasa sekali. Terima kasih. Kami tidak punya apa-apa Pak Agus Mustafa. Ya, kami hanya akan bisa mengirimkan ucapan terima kasih berupa piagam penghargaan kepada Bapak Agus Mustafa yang telah berkenan menjadi narasumber di acara ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Agus Mustafa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih.